Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan kunjungannya. Di sini saya akan berbagi tips penyempurnaan dari perbaikan sebuah aki kering yang sangat penting sekali untuk dilakukan. Simak terus, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat di video ini. Di sini untuk pertama ada sebuah aki 12 volt GTZ 6V seperti ini. Dan di sini sudah saya lakukan perbaikan sebelumnya, dan karena mengalami masalah pada aki ini. Oke, dan di sini sudah saya buka dari penutup akinya. Oke, saya gergaji pada bagian atas ini, kemudian di sini, oke, di sampingnya sini, sehingga tidak terjadi saat kita gergaji ini tidak sampai menyentuh di plat selnya ini supaya aman. Dan di sini saya akan melihat dari voltase aki ini setelah diperbaiki. Ini sekitaran seharian atau 24 jam saya perbaiki. Dan di sini untuk kondisi aki ini saya biarkan sekitar 2 hari atau 48 jam. Dan di sini saya akan melihat dari voltasenya. Untuk sel akinya seperti ini, ada 6 bagian atau 6 buah di setiap lubangnya. Ini ada kondisi sel aki yang mungkin berbeda-beda untuk kondisinya. Di sini masih bening atau bersih, dan di sini sudah agak hitam. Seperti ini. Saya persiapkan volt digital. Di sini saya akan melihat dari voltasenya untuk aki ini. Untuk voltasenya 12,48. Untuk aki 12 volt 12,48 dalam keadaan terbuka seperti ini. Ini sudah bagus dari sebelumnya. Oke, jika ngedrop di bawah 12,4 volt. Dan di sini saya akan coba siapkan lampu motor untuk melihat kondisi aki ini. Oke, 11,8 volt, memakai arus sekitar 4 ampere, karena di sini untuk dop ini 12 volt 55 watt, mengeluarkan arus dari positif ke negatif sekitar 4,5 ampere. Oke teman-teman, dan di sini saya akan coba untuk mengetes lebih besar lagi arusnya menggunakan dinamo starter motor. Oke, di sini saya akan melihat dari voltasenya. Oke, saya menggunakan dinamo starter motor. Ini arusnya sangat kuat sekali. Oke, 12,42. Di sini saya akan tekan untuk tombol starternya. Saya tahan beberapa detik. Oke, di sini 11, oke, untuk voltasenya saat ditekan seperti ini 10,8. Oke teman, dan di sini untuk kondisi aki ini
saya akan melihat lebih jelasnya atau lebih akuratnya. Oke, saya akan pergunakan baterai analyzer untuk melihat kondisi aki ini. Di sini saya siapkan baterai analyzer 12 volt. Dan saya akan melihat arusnya yang mengalir, yang tersimpan pada aki ini. Saya tes ke 100 ampere. Dan di sini untuk voltasenya 12,43 dengan nilai ampere pengetesan 100. Di sini cuman strip 1 atau cuman 9 ampere. Ini sangat kecil sekali untuk sebuah aki motor, dimana untuk memutar dinamo starter, karena di sebelumnya ini saat dilakukan starter di bawah 11 volt, jadi ini sangat kecil sekali untuk arusnya yang dikeluarkan saat dipasang di motor. Jadi di sini diharuskan untuk melakukan beberapa cara untuk menaikkan dari nilai arus yang tersimpan. Saya akan persiapkan 2 buah obeng untuk melihat dari voltase setiap selnya. Oke, saya persiapkan obeng seperti ini, melihat berapa voltasenya setiap lubang selnya. Oke, di sini. Oke, di sini saya persiapkan obengnya, saya pasang di setiap selnya, saya hubungkan di setiap selnya. Ini masih di bawah, di 0 volt. Ini saya mulai yang bersih dulu, sel yang bersih dulu. Di sini. Untuk voltasenya 2 volt. Kemudian di sini juga 2 volt sama. Kemudian di sebelah sini 2 volt, 2,07 volt. Kemudian di sebelah sini di lubang ke 4 2,08 volt. Kemudian di sel yang nomor 5 2,09. Yang terakhir 2 volt. Teman-teman, di sini untuk setiap selnya di sekitaran 2 volt, jadi ini masih normal. Dan untuk voltase aki 12 volt ini masih bagus. Oke, tapi di sini ada yang bermasalah, disebabkan karena ini biasanya terjadi masalah pada sel aki yang berwarna gelap atau terjadi warna seperti ini. Warna yang agak coklat seperti ini. Ini biasanya terjadi keretakan ataupun sel akinya ini sudah retak di bagian sambungan atasnya sini ataupun di bagian plat di bawahnya sini. Jadi tidak bisa menyimpan arus dengan besar, sehingga saat digunakan starter ini kadang timbul uapan
atau timbul gelembung pada saat dilakukan starter. Tapi untuk menyalakan dop atau lampu motor ini sudah cukup bagus, tetapi arus yang kuat ini tidak bisa dikeluarkan aki ini dikarenakan di sini terdapat masalah pada bagian di pelajalnya sini. Oke teman, dan di sini ada beberapa cara ataupun metode untuk mengatasi masalah ini. Oke, tanpa harus mengganti atau membongkar di bagian platnya sini. Oke, di sini saya siapkan sebuah alat. Oke, seperti ini. Ini desulfator atau alat untuk mengatasi masalah pada aki yang kurang normal atau tergolong aki voltasenya normal tetapi arusnya tidak kuat. Ini bisa dilakukan cara seperti ini. Oke, untuk cara kerja dari rangkaian ini adalah saat dihubungkan. Oke, di sini ada sebuah rangkaian MOSFET. Oke, sebuah rangkaian MOSFET atau transistor dengan arus yang besar. Saat dinyalakan komponennya ini, diberi arus cuman sedikit di bagian gate, ini menyambung arus yang sangat besar pada pin atau di bagian kaki 2 dan 3, bagian source dan drainnya. Jadi alat ini berfungsi sangat bagus sekali untuk mengatasi masalah yang terjadi pada plat sel aki yang terjadi kerenggangan atau terjadi keretakan, karena di sini dihubungkan secara langsung tapi dengan denyutan atau waktu penyambungan dan pemutusan atau pulser secara cepat, sehingga dapat memicu dari plat selnya ini bisa menyambung kembali dan tentunya arusnya lebih besar. Oke, seperti saat kita mengelas dari sebuah besi di bagian yang belum tersambung. Oke, untuk di sini untuk untuk MOSFET-nya ini saya menggunakan IRF 44L. Oke, di dua bagian ini. Oke, dan di sini bisa juga menggunakan yang seperti ini. Oke, di thumbnail video ini. Oke, di sini IRF, sebentar kurang jelas, 830. Ini juga bisa digunakan sama. Adapun rangkaian dari alat ini, alat komponen utamanya adalah sebuah IC 555, IC 55, IC 555. Dan di sini ada arus masuk dari bagian positif aki, masuk ke transistor, kemudian LED-nya on, kemudian masuk ke resistor 100 ohm, kemudian disimpan di kapasitornya sini sebagai power supply. Dan di sini ada resistor 15K yang terhubung ke pin 7 di bagian sini, di bagian IC 55 ini. Kemudian diteruskan lagi ke resistor 4270K dihubungkan secara paralel dengan diode 1N4148. Kemudian dihubungkan ke IC nomor 2 dan 6. Dan seterusnya di sini dihubungkan lagi ke bagian kapasitor Miller seperti ini. Dan untuk nilai kapasitor Miller ini sudah saya upgrade atau update dari video sebelumnya, yang sebelumnya menggunakan 4,7 N, 4,7 nanofarad, dan di sini sudah saya ganti 10
nanofarad. Oke, 10 nanofarad dihubungkan ke ground atau bodi motor, ke bodi bagian negatif dari japit aki ini. Oke, ini. Dan kemudian di sini outputnya terdapat diode 1N4148 dan transistor BC558. Oke. Kemudian di bagian ground dari transistornya ini, oke, terhubung ke resistor 15K. Oke, kemudian menuju output di bagian ground, di bagian gate dari IRF-nya ini. Oke, di sini saya akan menggambarkan rangkaian ini secara sederhana, oke, untuk memudahkan melihat rangkaian dari disulpator ini. Oke, untuk layoutnya seperti ini. Oke, saya akan menggambar rangkaiannya secara sederhana. Dan untuk IRF-nya ini kakinya adalah di sini IRF-nya, ini gate, ini drain, ini source. Oke, GDS kalau lebih mudahnya, bagian gate DS. Oke. Di sini saya gambar dari IC 55. IC 55 langsung saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, di sini yang ke 4 dan 8 ini ke power supply. Oke, bagian plus. Dan nomor 1 adalah negatif. Oke. Dan di sini untuk yang 15K tadi dihubungkan ke nomor 7. Ini. Ini 15K. Nah, dan di sini ada resistor tadi yang 270K dan oke, di sini diode yang 1N4148. Ini ke rangkaian atau pin dari IC 55 ini bagian 2 dan 6. Oke, bagian 2 dan 6 ini terhubung ke sini. Oke, ini. Oke, dan untuk selanjutnya di sini ada milar tadi 10 nanofarad. Oke, dan di sini terhubung ke ground. Oke, terhubung ke ground seperti ini. Oke, teman-teman, dan untuk selanjutnya di sini untuk outputnya ini nomor 3 dari transistor, dari IC 555 ini. Oke, IC 555. Maaf untuk gambarnya seperti ini untuk memudahkan. Seperti ini. Dan di sini tadi ada transistor 1N4148 dan di sini ada di sini diode 1N4148. Di sini ada transistor, transistor jenis PNP BC558. Di sini ke ground yang kolektor, di sini emitor, dan di sini basis. Basisnya ke sini ke pin nomor 3 dari IC-nya. Dan
maaf, ini di bagian sini. Ini untuk rangkaian di diode 1N4148 di bagian sini teman. Oke, seperti ini. 1N4148 di bagian sini. Oke, di bagian sini. Oke, yang bagian sini ini maaf untuk penggambarannya, ini karena langsung saya gambar seperti ini. Dan di sini bagian emitor ini langsung ada resistor 15K ke ground atau negatif. Oke, ini bagian ground atau negatif, ini sama bagian sini. Oke, dan di sini ini adalah rangkaian terpentingnya di bagian lilitannya, spoolnya. Oke, di bagian spoolnya sini atau kumparannya. Oke, di sini tadi di sini yang transistor. Oke, di bagian sini. Oke, yang di sini untuk dari plus aki. Oke. Kemudian di sini ada kumparan seperti ini. Oke, kumparan. Kemudian di sini ada diode 2 buah. Oke, diode. Oke, ke pin nomor 2 dari spoolnya. Untuk diodenya FR 602 2 buah. Oke, 2 buah. Dan di sini oke, ada IRF di bagian sini. Oke, IRF ini di bagian antara di ujungnya sini dari pin kumparannya di pin nomor 2. Oke, di sini ada MOSFET-nya tadi. Oke, gini. Untuk MOSFET-nya simbolnya seperti ini. Oke. GDS, ini S, ini D. Oke, dan di sini gate. Oke, di sini gate. Untuk gate-nya ini terhubung ke bagian sini. Oke, di bagian sini. Oke. Dan di sini untuk MOSFET yang kedua ini hanya sebagai tambahan atau switching. Di sini saya tidak menggambar supaya tidak lama untuk videonya. Oke, langsung terhubung ke ground. Oke, ground seperti ini. Oke, dan untuk selanjutnya di sini ada kapasitor Milar 100 nano 2 buah. Ini saya hubungkan ke sini. 100 nano farad 2 buah. Dan di sini ke negatif aki. Oke teman, untuk rangkaiannya seperti ini untuk lebih mudahnya. Oke, ini IRF 44L atau IRF 830 juga sama. Oke, 830 seperti ini. Dan untuk pinnya GDS. Oke, GDS. Oke, ini. Oke teman, dan untuk cara kerjanya dari rangkaian ini, karena di sini rangkaian IC 55 ini adalah pewaktu atau IC waktu timer. Jadi di sini saat arus mengalir dari 15K ini menuju ke pin 7, di sini ada arus lagi yang masuk ke 270K, dan di sini ada kapasitor 110 nanofarad. Di sini menghasilkan frekuensi yang ada pada output nomor 3 ini, sehingga terjadi gelombang
elektrik atau memutus dan menghubungkan sinyal pulser secara cepat, sehingga di sini terjadi on off yang sangat cepat sekali, di mana arus yang masuk ini benar-benar 100%, tetapi untuk waktunya ini cepat sekali sehingga terjadi pemutusan arus yang sangat cepat pada bagian kumparannya ini, sehingga terjadi induksi pada bagian kumparan ini menghasilkan voltase, dan voltase ini di voltase AC yang dihasilkan dari getah pulser pada bagian IC waktu yang menghubungkan ke gate. Jadi saat terjadi induksi di bagian kumparannya ini, disearahkan menuju diode FR602 sehingga terjadi percikan voltase yang lebih besar, arus yang lebih besar dari voltase aki, sehingga bisa melunturkan kerak atau sulfur yang ada di pelajar akinya. Seiring berjalannya induksi ini bekerja, di sini disimpan arus AC di kapasitor milar 100 nano, sehingga bekerja sangat maksimal untuk distributor ini. Oke teman-teman, dan di sini untuk rangkaiannya semoga mudah dipahami dan selamat mencoba untuk rangkaiannya, dan saya akan praktek di aki tersebut. Ini jika teman-teman mengalami masalah untuk sebuah aki yang sulit dicas atau dicas tidak masuk, atau akinya itu arusnya kurang maksimal hasilnya atau tidak kuat di starter, bisa menggunakan cara seperti ini. Ini sudah saya hubungkan. Dan di sini saya akan lihat voltasenya saat alat ini bekerja. Ini karena sudah saya sempurnakan dari sebelumnya. Voltasenya seperti ini, bisa dipasang. Ada voltasenya naik turun, dikarenakan di sini untuk alat ini bekerja, ini discharger atau membutuhkan arus dari aki. Dan di sini saya akan coba lihat arus ini bekerja atau berapa nilai ampere yang bekerja pada desulfator ini. Saya lepas dulu, saya pindah ke ampere. Berapa nilai arusnya? Dan di sini sudah saya pasang dari ampernya. Ini alatnya bekerja, dan alat ini bekerja pada 0,05 ampere atau sekitar 50 mA. Jadi sangat kecil sekali dan menghasilkan percikan kecil pada saat alat ini dihubungkan ke positif aki. Ada percikan. Ini saya dekatkan untuk meyakinkan hasilnya, bos. Ini ada percikan kecil. Percikan kecil. Ini adalah hasil induksi dari induktor bulat donat seperti ini, karena di sini menimbulkan efek suara saat alat ini bekerja. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Setelah di sini mencapai 11 volt, di sini alat ini dicas lagi akinya supaya hasilnya lebih maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.